Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia, serta kawan-kawanku subscriber dimanapun berada? Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal UP PPG Guru Pendidikan Agama Islam. Silahkan disimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Langsung saja kita mulai ke soal nomor 80. Salah satu jasa-jasanya adalah memperluas wilayah Islam sampai ke Armenia, Afrika, Tunisia, Tripoli, Libya, dan Azerbaijan, serta Kepulauan Siprus, kemudian dilanjutkan ke Konstantinopel, Turki, dan negara-negara Balkan, yaitu Yugoslavia dan Polandia, merupakan jasa dari Khalifah A. Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah Khalifah Utsman bin Affan. Jadi pada masa beliau ini terjadi perluasan wilayah Islam bahkan sampai ke Afrika dan Eropa. Lanjut ke soal nomor 81. Berikut ini merupakan prestasi yang dicapai oleh Utsman bin Affan kecuali A. Kodifikasi Mushaf Al-Quran, B. Renovasi Masjid Nabawi, C. Penetapan kalender Hijriyah. Karena kecuali kita pilih C, yaitu penetapan kalender Hijriyah. Karena penetapan kalender Hijriah ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan prestasi yang dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan terdapat pada poin A dan poin B. Lanjut ke soal nomor 82. Imam Al-Mawardi merumuskan beberapa syarat untuk menjadi anggota Majelis Syuro kecuali, jadi Majelis Syuro ini kalau di negara kita ini seperti MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, jadi menurut Imam Al-Mawardi, beberapa syarat untuk menjadi anggota Majelis Syuro diantaranya terdapat pada poin B, C, dan D, yaitu berlaku adil dalam sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan yang luas, memiliki kearifan dan wawasan yang luas. Karena kecuali, maka kita pilih A, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Jadi tidak ada kriteria jujur dan dapat dipercaya menurut Imam Al-Mawardi tentang beberapa syarat untuk menjadi anggota Majelis Syuro. Lanjut ke soal nomor 83. Alasan yang tepat, orang non-muslim juga diperbolehkan menjadi anggota Majelis Syuro pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan adalah A. Untuk melindungi hak-hak orang non-muslim, B. Untuk menjaga toleransi, C. Untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam, D. Untuk keadilan negara demokratis. Untuk jawaban yang benar adalah terdapat pada poin C, yaitu untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Itu alasan mengapa orang non-muslim juga boleh menjadi anggota Majelis Syuro atau anggota MPR. Lanjut, soal nomor 84. Orang yang dipilih sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani umat adalah pengertian A. Ahlul Halli wal Aqdi. Ini sejenis DPR atau DPRD kalau di negara kita. B. Khalifah. C. Majelis Syuro. D. Badan Musyawarah. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu Ahlul Halli wal Aqdi. Lanjut ke soal nomor 85. Tugas utama Ahlul Halli wal Aqdi adalah A. Mengusulkan anggota-anggota Majelis Syuro kepada Khalifah, B. Memilih dan memberhentikan secara langsung seorang Khalifah, C. Mengurus kekayaan negara, D. Mengurus administrasi negara. Jawaban yang benar adalah B, yaitu memilih dan memberhentikan secara langsung seorang Khalifah. Itu adalah tugas utama dari Ahlul Halli wal Aqdi. Lanjut ke kisi-kisi soal 20. Disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Nabi. Target jawaban, proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib
Ini ada rangkuman mengenai proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tetapi kita tidak akan membaca rangkuman ini, kita akan langsung ke contoh soal. Contoh soal nomor 86. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, kondisi masyarakatnya yaitu A. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. B. Kaum muslimin dapat memilih hidup yang serba mudah. C. Jawaban A dan B benar. D. Kondisi sosial kemasyarakatan pada kaum muslimin masih menggali dan mengamalkan ajaran Islam secara murni dengan mempelajari secara terus-menerus ajaran Al-Quran. Jadi jawaban yang benar, kondisi sosial masyarakat pada masa Khalifah Utsman bin Affan ada pada poin A dan B, yaitu sudah memberikan kebebasan untuk keluar daerah dan dapat memilih hidup yang serba mudah. Lanjut ke soal nomor 87. Kisi-kisi nomor 21. Diberikan informasi tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perluasan dakwah dan wilayah pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Contoh soal. Prestasi Utsman bin Affan dalam perluasan wilayah kecuali A. Menguasai wilayah Azerbaijan, Arai, Alexandria, Tunisia. B. Menguasai wilayah Tabaristan dan Siprus. C. Menguasai wilayah Armenia, Tripoli, An-Nubah, Kufah, Fas, dan Kerman. D. Berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Karena kecuali, maka kita pilih jawaban D. Karena berhasil menaklukkan Persia dan Romawi ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan perluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman bin Affan terdapat pada poin A, B, dan C. Lanjut ke soal nomor 88. Prestasi Ali bin Abi Thalib dalam memperluas wilayah adalah A. Sungai Efrat, Tigris, dan Amudariyah bahkan sampai ke Indus. B. Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia. C. Armenia dan Tripoli. D. Berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Jadi di sini prestasi Khalifah Ali adalah perluasan wilayah sampai ke Sungai Efrat, Tigris, dan Amudariyah bahkan sampai ke Indus. Sedangkan untuk pilihan B dan C ini dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan jawaban D ini dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu penaklukan Persia dan Romawi. Lanjut ke soal nomor 89. Kisi-kisi soal nomor 22. Disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah. Mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Khulafaur Rasyidin. 89. Kebijakan-kebijakan berikut ini menjadi fondasi Bani Umayyah menjadi kuat dan menjadi sumber inspirasi dan motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah di dalam menata kekuasaan selanjutnya. Kecuali A. Memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur, di antaranya Afrika Utara, India, dan Bizantium. B. Membentuk departemen dan duta, tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam, membawa misi Islam ke beberapa wilayah, di antaranya Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Andalusia. C. Mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. D. Mendirikan lembaga Baitul Mal. Karena kecuali, maka jawaban yang benar ada di poin D, yaitu mendirikan lembaga Baitul Mal. Ini terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Sedangkan pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah terdapat pada poin A, B, dan C. Lanjut ke soal nomor 90. Wujud kebudayaan fisik berupa hasil aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat Islam pada masa Bani Umayyah adalah A. Abdul Malik membangun Masjid Al-Aqsa di Al-Quds, Yerusalem. B. Istana-istana yang didirikan sebagai tempat beristirahat di padang pasir pada masa ini, antara lain Qusair Amrah dan Al-Mushatta. C. Katedral St. John di Damaskus diubah menjadi masjid. D. Jawaban A, B, dan C benar. Karena ketiga poin ini memang terjadi pada masa Khalifah Bani Umayyah, maka jawaban yang benar adalah D, yaitu jawaban A, B, dan C benar.
Demikian pembahasan soal-soal UP-PPG dari nomor 80 sampai nomor 90. Sampai bertemu lagi di soal berikutnya nomor 91 sampai 100. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, semoga sukses.